Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim dosen penguji UKM PPG Batch 1 dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suhaimi SPD. Saya merupakan guru PAI di SMPN 2 Panongan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1, Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 412-401-991-02345. Pada hari ini, Senin 12 Mei 2025, akan mempraktikkan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja UKM PPG PAI dalam jabatan tahun 2025. Pada peserta didik fase D, kelas 7, semester genap dengan materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayyun di SMPN 2 Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah muba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat beriring salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad. Kenapa kita harus bersyukur? Karena alhamdulillah anak-anak semua, pagi ini kita bisa datang ke sekolah dengan keadaan sehat. Itu yang perlu kita syukuri. Sehingga kita bisa berkegiatan seperti biasa di sekolah tercinta kita, yaitu SMP Negeri 2 Panongan. Udah sarapan hari ini? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Alhamdulillah anak-anak sekolah kita sudah mendapatkan makan bergizi gratis. Jadi yang belum sarapan nanti bisa sarapan di sekolah. Anak-anak bisa bersiap-siap. Dilihat di mejanya, di kursinya, kalau ada sampah bisa dikumpulkan. Oke? Bisa ditaruh di meja terlebih dahulu, nanti pas istirahat bisa dibuang. Baik, untuk mengawali kegiatan kita, dalam agama Islam diajarkan, kalau kita mau memulai sesuatu, kita harus berdoa. Cuman sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak anak-anak semua untuk relaksasi. Maksudnya apa, Pak? Biar happy ya. Jadi sebelum berdoa, kita relaksasi dulu. Kita ikuti gerakan yang ingin saya tayangkan di video. Anak-anak boleh berdiri. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, boleh sambil nyanyi, boleh. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk dan rapi, siap berdoa. Takut-takutan, Tangan diputar. lung-gulung-gulung, tangan digulung. Jari kanan, 5 jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Nah, sekarang bisa duduk lagi anak-anak semua. Dan Raihan, berdiri dulu Raihan sebagai ketua kelas untuk mempersiapkan dan memimpin doa. Belum siap. Belum sampai pertanyaan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Kemudian anak-anak, saya akan membacakan absen terlebih dahulu. Bagi siswa-siswi yang namanya dipanggil, bilang hadir dan angkat tangan ya.
Adam Gusdori, Ajril Aji, Alesia, Anita, Berliana Intan, Cantika, Danu, Dede Alif. Gak masuk, sakit kalau nggak salah ya. Siti Wahyuni, Siti Wulandari, Shehan, Widya, terakhir Zahira. Alhamdulillah hari ini banyak yang bisa hadir, tapi ada teman-teman kita yang izin ataupun sakit. Maka kita doakan anak-anak semua. Kalau yang sedang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Baik anak-anak, mari kita menanamkan nilai literasi Al-Quran kita dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah dan juga surat Al-Ikhlas. Dah, 2 surat itu saja untuk pagi ini. Mari kita baca surat tersebut bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Shadaqallahul azim. Anak-anak, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai pelajar yang baik, mari kita tanamkan nilai nasionalisme kita. Yang pada kesempatan ini saya ingin mengajak anak-anak semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka dari itu anak-anak, mari berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak semua, sebelum kita masuk ke pelajaran baru kita pada hari ini, saya ingin menanyakan, masih ingat tidak sama pelajaran minggu lalu? Apa sih pelajaran minggu lalu? Pada minggu lalu, kita sudah mempelajari materi tentang mawas diri dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan. Penting nggak kita mawas diri? Kenapa penting Cantika mawas diri? Karena supaya sadar diri. Oke. Mawas diri kan kita mengevaluasi diri kita. Ya kan? Supaya kita tidak menjelekkan orang lain. Karena kita sadar diri. Nah, di dalam materi mawas diri, ingat apa yang dipelajari? Beriman kepada malaikat Allah. Ada berapa malaikat Allah? 10. Yang pertama malaikat? Yang kedua? Oke, ada 10 malaikat yang wajib kita imani dan kita ketahui, yang mana 10 malaikat ini memiliki tugasnya masing-masing. Saya ingin menayangkan video ini untuk mengingatkan ya, takutnya ada beberapa teman kita yang lupa. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Ayo boleh sambil diikuti. Malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Nyawa bertanya dalam jiwa menjaga pintu surga. Itu terkait materi kita di minggu lalu ya, tentang mawas dan introspeksi diri. Yang di dalamnya kita belajar tentang bagaimana kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Itu kita sudah pelajari di minggu yang lalu. Yang lupa nanti belajar lagi, oke? Ya. Baik, sekarang kira-kira kita akan belajar apa? Pasti belum pada tahu kan?
sebelum itu saya ingin menampilkan video pemantik. Yang mana video ini akan memberikan informasi kepada kalian tentang apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Gitu ya. Tolong ditonton dulu, nanti boleh diberikan tanggapan, dan nanti baru kita akan masuk ke materi tersebut. Kalian tahu kan anak baru di kelas kita itu yang jualan-jualan itu? Ah, tahu. Dia hebatnya. Masih remaja udah bisa usaha. Contohnya pasti bangga. Doni, aku mau gibah di sini. Kalau mau cuti kamu pergi aja dari sini. Ah, aku tahu. Dia jualan barang-barang nggak sesuai tempat kan? Nah iya, waktu kita anak sekolah kan ya jual peralatan sekolah atau enggak makanan cemilan gitu. Ini malah jual ember, kuali, panci, buku, sama kain rak dapur. Sudah. Dari video barusan, teman-teman bisa dapat informasi nggak kira-kira mau belajar apa nih kita? Gibah, betul. Ya, tadi videonya menjelaskan tentang gibah. Saya ingin bertanya, coba. Gibah itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Baik. Kenapa, Sehan, kalau gibah itu bukan perbuatan baik? Yang kamu tahu deh, nanti kan kita belajar. Menjelekan orang lain. Menjelekan orang lain. Coba, sekarang Zahira. Apa itu gibah? Kalau yang kamu tahu dulu deh, nanti kan kita akan pelajari. Membicarakan orang lain. Membicarakan orang lainnya tahu nggak? Tidak. Ini ya, yang menjadi masalah dalam gibah adalah membicarakan orang lain, udah gitu orang lainnya nggak tahu. Nah, yang dibicarain ini baik atau buruk? Buruk. Sekarang satu lagi nih, video pemantiknya. Itu hoax. Siapa yang mau tahu? Nah, gimana misalnya kalau lo lagi asik-asik makan mie instan terus lo cek sosmed lo orang lagi pada heboh share berita ada koruptor untuk rakyat jadi ikan pari. Nah, iya sih itu kabarnya bagus tapi bikin kesel karena itu adalah hoax. Tapi sebenarnya apa sih hoax itu? Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Kira-kira di video selanjutnya nih, ngebahas apa? Hoax. Hoax itu berarti berita benar atau berita yang nggak benar? Berita yang tidak benar, tapi dibuat seakan-akan benar. Bahaya nggak? Nah, kalau ini berbahaya, berarti kita harus memahami loh, bahwa di dalam agama kita, agama Islam mengajarkan, kalau ada informasi, baiknya kita bagaimana? Apa? Tabayun. Oke, betul ya. Baiknya kita bertabayun. Apa sih yang kamu tahu tentang tabayun? Ini, kalau menurut kamu? Mencari kebenaran. Selain itu? Mencari kebenaran. Mirip kayak Repan. Mirip ya. Nggak janjian kan? Mencari kebenaran. Ya, simpelnya seperti itu. Jadi, anak-anak sudah mulai tahu nih, kita mau belajar apa? Belajar apa? Tadi gibah, terus? Tabayun. Apa sih judul di buku kita? Nah, materi kita pada pagi hari ini, ya, menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Ulangi, judulnya apa? Bagus. Judul kita menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Kemudian kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuk. Tepuk 2, tepuk 3. Kemudian kelas 73 semangat. Terus kalian semangat gitu ya. Jadi biar rileks, oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kelas 73 semangat. Juga harus tahu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Baik. Tujuan kita pada pagi hari ini dibaca yang pertama, poin pertama. Oke, yang kedua, coba Adam dibaca. Peserta didik menelaah
Kemudian nomor 3. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Soal gibah dan tabayun ini biasanya berlandaskan karena lisan. Kalau di era digital seperti sekarang, berarti berlandaskan dari ketikan, ya kan? Di sini kan pasti semuanya punya Instagram ya, punya Facebook. Oh, ada yang enggak, ada yang punya mungkin. Punya YouTube. Kalau saya tanya yang satu ini pasti punya semua. Punya TikTok? Nah, kalau soal TikTok kayaknya hampir semua punya. Kita harus paham. Dalam hal ini kita harus bisa menjaga yang namanya lisan. Ini saya ambil dari sebuah pepatah kata bahasa Arab mahfuzat. Yuk ikuti setelah saya ya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang terdapat pada yang diucapkan. Bareng-bareng kita baca. Apa itu ghibah? Mari dibaca bersama-sama. Apa itu tabayun? Baik. Di mana tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti kebenaran sebuah informasi. Baik, kenapa gibah itu berbahaya? Kenapa gibah itu dilarang? Ini ayatnya. Ini dalil dari Al-Qur'an. Ya. Dalam surat apa? Al-Qur'an, surat Al-Hujurat ayat 12. Ikuti setelah saya ya. Sekalian untuk menguatkan literasi kalian tentang Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Di situ ada satu kalimat yang bisa kita garis bawahi anak-anak, yaitu ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Di sini orang gibah diumpamakan seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mau. Ini poin-poin yang bisa mencegah kita untuk bergibah. Apa aja poin-poinnya? Tabayun itu dilakukan karena ada informasi yang tidak benar. Nah, di sini cara menghindari berita tidak benar atau hoax. Pertama apa? Setelah ini saya akan bagikan LKPD sesuai dengan kelompok yang sudah ada di kelas ini. Kelompok berapa yang belum? Ini ya. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Diskusi, kalian punya handphone untuk mencari informasi tambahan di internet. Dan kalian juga boleh mencari informasi di luar itu, ya. Kerjakan 15 menit cukup ya. Oke, silakan. Gimana Irfandi? Gampang nggak? Lumayan, Pak. Lumayan. Oke, didiskusikan ya. Berpikir kritis. Saya minta perwakilan setiap kelompok maju. Perwakilannya dulu deh maju, ayo. Satu. Oke, yang pertama yang tampil adalah kelompok 1. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, di antaranya
nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kehadiran baginda alam habibina wa safina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Gibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Tabayun memiliki manfaat penting dalam pencermatan informasi yang diperoleh. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Untuk menghindari gibah dan melaksanakan tabayun, kita bisa meningkatkan kesadaran diri, berprasangka baik, menghindari lingkungan yang suka gibah, dan selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. 5. Apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari kisah ini? Jangan pernah melakukan gibah karena dapat merugikan orang lain. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh. Tuh, kelompok 1 memberikan sesi pertanyaan. 1 boleh? Oke, Irpandi, apa pertanyaannya yang ingin ditanyakan? Kenapa seseorang menyebar berita hoax? Oke, kenapa seseorang bisa menyebarkan berita hoax? Bisa iri, bisa dendam. Oke, katanya bisa karena ada iri, bisa karena ada dendam. Ya. Gibah dilarang keras atau dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dengan perumpamaan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Bagaimana cara menghindari gibah dalam komunikasi sehari-hari? Bagaimana cara menghindari gibah dalam komunikasi sehari-hari? Menjaga lisan, Teman dengan orang soleh. Oke, menjaga lisan, berteman dengan orang soleh. Ayat 12 ayat ini menjelaskan bahwa menggunjing adalah perbuatan yang tidak baik dan dapat menimbulkan dosa. Tabayun mencari kebenaran surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini menjelaskan pentingnya mencari kebenaran dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkan atau membuat keputusan. Apa Islam menganjurkan tabayun? Nah, Agar tidak ada kesalahpahaman. oke, agar tidak ada kesalahpahaman. Saya boleh. Oke, Jami nanti. Dosa akan mendapatkan Yang mendengar gibah dosa nggak? Dosa, tergantung. Kalau dia dengar gibah, ikutan gibah, baru Kalau dengar doang mah, nggak apa-apa kali. Nggak, kalau mendengar doang tapi dia tidak merespon, insya Allah nggak apa-apa ya. Itu. berzikir dan memohon kepada Allah. Pakai metode berzikir, mengingat ampunan, memohon ampun berarti ya. Gimana, Rafli? Atau kamu punya pendapat lain? Ini kita lagi ini ngeliat orang gibah. Kita duduk di sebelahnya, tapi kita nggak ikut-ikutan, berarti itu gibahnya nggak sengaja. Tapi kalau misalnya gibahnya sengaja, kita ngeliat orang gibah, kita ikut-ikut gibah juga. Gibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Akibat dari gibah dalam cerita tersebut, suasana grup menjadi heboh. Banyak siswa ikut berkomentar tanpa tahu kebenarannya, sehingga menyebabkan keributan dan kegaduhan di grup kelas. 4. Bagaimana peran tabayun bisa menyelesaikan masalah? Menghentikan penyebaran informasi yang belum tentu benar. Dina tidak langsung percaya pada pesan yang beredar, tetapi memilih untuk mencari kebenaran dengan bertanya langsung kepada Rina. Apa hal yang harus kita lakukan kalau kita sudah lanjut melakukan gibah? Oke, Introspeksi diri. introspeksi diri katanya. Oke. Bagaimana? Nih, ya Rafli ya, saya sambungkan. Cara kamu melakukan perbaikan hubungan. Mungkin kamu musuhan sama teman kamu gara-gara kamu ngegibahin dia. Nah, kamu pengen memperbaiki hubungan lagi tuh. Maaf, Rafli. Oke. Sekian presentasi LKPD dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren-keren banget. Tepuk tangan buat semuanya. Saya akan melakukan evaluasi individu. Siapkan handphonenya. Nanti saya akan kirimkan link quizzes. Dan nanti siapa yang bisa mendapatkan peringkat pertama, insya Allah ada reward, ada apresiasi dari saya. Mulai ya. Oke. Silakan dikerjakan. Satu atau yang terbaik dalam evaluasi quizzes ini.
Wih, tepuk tangan dong. Ya anak-anak semua, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita akan segera kita selesaikan. Tapi sebelum itu semuanya, yuk kita tepuk semangat dulu agar penutupannya semangat. Tepuk semangat. 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 Kita harus memahami kira-kira kesimpulannya apa. Apa sih kesimpulan yang kita bisa ambil dari pelajaran kali ini? Kesimpulannya tadi kita belajar gibah dan gibah, menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain, yang mana kalau orang lain itu tahu dia akan merasa tidak enak hati. Tabayun, mencari tahu informasi, mengkaji informasi, ya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan informasi yang benar, supaya kita mendapatkan informasi yang sesuai fakta, yang harapannya tidak menjadi fitnah. Ini yang berbahaya, nak. Apalagi di era teknologi seperti sekarang. Di Instagram, di TikTok, di YouTube. Kalian lihat deh, sesekali baca tuh pesan komentar. Kira-kira bagus-bagus gak kalimatnya? Jadi gibah dan tabayun ini sangat penting untuk kita pahami. Anak-anak kelas 73 masih mau bergibah? Sudah, harusnya udah enggak ya setelah belajar ini. Apalagi tadi gibah diumpamakan. Umpamanya gibah kayak gimana? Perumpamaan gibah. Ya, naudzubillah min dzalik, seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati. Dan saya ingin memberikan kertas kecil ke setiap kelompok untuk menyampaikan kesannya terkait pelajaran hari ini. Banyak gak ilmu yang kalian dapat? Perasaannya bagaimana? Dan juga tolong gambarkan emotikon yang mewakili kelompok kalian masing-masing. Nih kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2. Nih, pegang. Terserah, mau Rafa atau siapa yang baca. Nih, kelompok ini. Oke. Pembelajaran hari ini seru dan menyenangkan. Emotikonnya apa? Mata lope. Emotikonnya mata lope. Artinya apa tuh? Wah, kayaknya punya rasa yang sangat senang dan berkesan, ya. Satu pesan yang ingin saya sampaikan sebelum saya tutup. Kamu tahu pohon? Kalau dia adalah pohon yang berbuah, jika pohon tersebut tumbuh besar tapi tidak berbuah, bagaimana? Sedih. Mengutip satu kata dalam mahfuzat, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamar. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Anak-anak semua, di minggu selanjutnya, ya, di pertemuan selanjutnya, perlu diingat dan perlu disiapkan, kita akan masih belajar di materi gibah dan tabayun. Tapi nanti kita akan masuk ke kegiatan proyek, ya, yaitu membuat tugas proyek. Nanti kita akan sepakati di minggu yang akan datang kelompok mana yang membuat video atau membuat poster atau membuat cerita pendek atau membuat karya-karya yang lain. Nah, itu saja ya yang bisa kita lakukan atau kita pelajari pada kesempatan ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.